Halo guys, hari ini kita akan ngebahas pembelian Alexander Isak ke Liverpool yang sudah memecahkan rekor transfer di Liga Inggris. Dan ini mengartikan Liverpool sudah membeli dua top scorer musim lalu. Musim lalu, Mohamed Salah dengan 29 gol mengambil posisi pertama. Di posisi kedua, di belakangnya ada Alexander Isak. Ini mengartikan Liverpool memiliki dua top scorer di Liga Inggris musim lalu. Jadi ini bisa dibilang mungkin susah untuk disangkal oleh Liverpool bahwa Liverpool adalah favorit juara musim ini dengan pembelian Alexander Isak. Menurut saya, Alexander Isak adalah salah satu striker tertajam di Liga Inggris, kalau bukan yang tertajam. Perbandingannya adalah dengan Erling Haaland yang juga sama-sama tajam bersama Manchester City. Jadi kita coba lihat dulu statistiknya Isak dan Erling Haaland di dua musim terakhir ini. Kita lihat dari Isak dulu. Musim pertamanya 2022-23 dia hanya bermain 1527 menit karena dia baru datang di bulan Januari. Jadi hanya bermain separuh musim saja. Tapi hanya dengan separuh musim dia berhasil mencetak 10 gol. Ini pemain yang baru beradaptasi di Liga Inggris bisa langsung mencetak 2 digit. Ini pencapaian yang susah untuk ditiru oleh pemain asing yang baru datang ke liga baru. Dan dia terus meneruskan tren ini. Di musim berikutnya 23-24 dia hanya bermain 2267 menit dan dia bisa langsung menembus angka 20 dengan 21 gol dan 5 dari penalti. Dan di musim berikutnya waktu bermainnya lebih bertambah 2774 menit dan dia masih bisa menembus angka 23 gol. Jadi dalam dua musim terakhir ini Isak mencetak 44 gol. Nah, kita coba bandingkan dalam dua musim terakhir ini dengan Erling Haaland. Isak 44 gol. Berapa gol yang sudah dicetak oleh Erling Haaland? 49 gol. 5 gol lebih banyak daripada Alexander Isak. Kita semua tahu Erling Haaland itu adalah striker tajam di Liga Inggris, kalau bukan yang tertajam. Tapi kita harus mengingat dulu. Ini kenapa ada kemungkinan Alexander Isak bisa melampaui Erling Haaland. Itu karena Erling Haaland dalam dua musim terakhir sudah disuplai oleh pemain-pemain kreatif Manchester City. Salah satunya playmaker terbaik di sepanjang masa Liga Inggris, yaitu Kevin De Bruyne. Dan juga ada Bernardo Silva, ada Riyad Mahrez, DKK. Tapi kalau kita bandingkan dengan Alexander Isak, di atas kertas dia itu bermain di klub yang masih belum selevel dengan Manchester City, yaitu Newcastle. Yang supply Isak adalah Anthony Gordon dan Harvey Barnes, Jacob Murphy, Bruno Guimaraes. Pemain-pemain yang bagus, tapi pastinya masih belum levelnya Manchester City. Tapi meskipun dia disuplai oleh pemain-pemain yang di bawah pemain Manchester City, Alexander Isak masih bisa membuntuti Erling Haaland dalam pengejaran Golden Boot. Itulah kenapa ketika Alexander Isak masuk ke Liverpool, dia akan disuplai oleh pemain yang lebih berkelas. Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike. Pemain-pemain ini pastinya akan menambahkan kinerja Alexander Isak. Nah, pertanyaan terbesar berikutnya yang harus dijawab oleh Arne Slot adalah bagaimana dia bisa mengakomodasikan Hugo Ekitike dan Alexander Isak. Di atas kertas mungkin bisa dibilang Alexander Isak pemain yang lebih terbukti daripada Ekitike. Jadi dia yang harus menjadi striker nomor satunya Liverpool. Tapi susah dibilang begini juga, karena Ekitike pun juga dibeli dengan harga mahal. Apakah pemain yang dibeli mahal-mahal ini bakal dengan gampangnya dilengsarkan ke bangku cadangan?
Enggak juga. Dan juga kita harus mengingat, dalam 4 laga awal bersama Liverpool, Ekitike itu sudah mencetak 3 gol. 1 gol di Community Shield dan 2 gol di Premier League. Dan dia sudah menunjukkan seberapa lincahnya dia mengisi posisi center forward ini. Dan dia juga sudah menunjukkan ketajamannya tersebut. Nggak mudah bagi Liverpool hanya dengan gampangnya melengsarkan Ekitike ke bangku cadangan ketika Isak masuk. Menurut saya, Isak juga harus bekerja keras untuk mengambil posisi dari Ekitike ini. Jadi kita masuk dulu. Formasi apa yang kira-kira bisa digunakan oleh Slot untuk bisa mengakomodasikan 2 pemain ini? Formasi pertama adalah formasi favoritnya Arne Slot, yakni 4-3-3. Nah, dengan formasi ini saya menaruh Isak di paling depan, karena sekali lagi dia lebih terbukti di Liga Inggris, lebih senior daripada Ekitike yang masih tergolong masih masa-masa percobaan di Liga Inggris. Jadi menurut saya Isak yang patut dinomor-satukan sebagai striker karena dia juga dibeli dengan rekor transfer Liga Inggris. Jadi Ekitike bakal dilengsarkan ke sayap kiri. Ini masuk akal karena mengingat Liverpool sudah menjual Luis Diaz dan Cody Gakpo, tidak ada pelapisnya. Jadi ini kemungkinan besar Ekitike yang bisa melapisi Cody Gakpo sebagai pemain penggantinya. Dan Hugo Ekitike pun juga nggak asing bermain di posisi sayap kiri. Kita bisa lihat dari operan-operannya Ekitike. Ini kita coba lihat dulu dari touch map-nya dulu. Sentuhan-sentuhannya Ekitike. Ini striker yang sangat versatile. Nggak bisa diem. Dia memang mulanya di center forward, tapi dia suka berpartisipasi di berbagai macam posisi. Dia mulanya di center forward, tapi dia juga bisa bergerak di luar kotak penalti. Dia bisa menjemput bola di garis kick off. Sering bergerak ke sayap kiri, ke sayap kanan. Jadi ini pemain yang sangat versatile, pastinya sangat cocok kalau dia bisa dimasukkan ke posisi yang kurang asing bagi dirinya. Ini kita bisa lihat kenapa di Ekitike ini cocok di sayap kiri. Dari passing map-nya, ya dia sering bekerja sama dengan Mohamed Salah ke sayap kanan. Tapi kalau kita lihat, operan yang berhasil adalah yang warna pink, yang warna abu-abu, operan yang nggak berhasil. Tapi kita bisa lihat, operan-operannya Ekitike itu lebih bertumpuk ke sayap kiri. Dia lebih senang bekerja sama dengan sayap kiri daripada sayap kanan. Jadi itulah kenapa menurut saya secara alami Ekitike itu sangat cocok untuk bermain di posisi sayap kiri. Tapi ini bukan berarti Ekitike itu nggak bisa masuk ke area berbahaya. Karena ketika dia masuk ke area berbahaya, Kerkez pun juga bisa melakukan overlap ke posisi ini. Jadi itu masuk akal aja. Nah, formasi kedua yang bisa digunakan oleh Arne Slot adalah formasi 4-4-2. Yakni Ekitike dan Isak bermain barengan. Tapi nilai minus terbesarnya adalah apakah mungkin Slot itu langsung meresikokan 2 pemain strikernya itu berbarengan? Kalau 2 pemain ini langsung mengalami cedera di game yang sama, ini resiko yang sangat besar sekali. Jadi menurut saya ini hanya digunakan jarang-jarang. Mungkin melawan tim kecil, atau mungkin ketika mereka masih mengejar gol. Nah, kemungkinan 2 striker ini bisa langsung dimasukkan berbarengan. Tapi meskipun Liverpool menggunakan 2 striker, menurut saya Ekitike pun juga kita sudah lihat di awal-awal musim dia seringkali menjemput ke posisi CAM seperti ini karena dia suka berpartisipasi dalam proses build up-nya, dan Isak yang akan mundur. Jadi ini sebetulnya mungkin bisa kelihatan seperti 2 striker, tapi Ekitike mungkin akan diadaptasikan ke posisi nomor 10. Oke guys, jadi begitulah analisis video bagaimana Alexander Isak dan Hugo Ekitike bisa bekerja sama di Liverpool, dan kenapa dengan membeli Isak, Liverpool menjadikan dirinya sebagai klub favorit juara Liga Inggris. Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan ragu-ragu kasih like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan.